Kalau ada yang merasa ada kemungkinan dapat untung politik dari ini, jangan. Ini kan main api, bahaya sekali. Oh, ini akan main api dan yang main api kan rumah sendiri terbakar. Yang paling buruk ada persaingan politik antara siapa yang paling jago membela Palestina. Ya, dengan merugikan yang lain, itu tidak membantu orang Palestina. Anies atau Pak Prabowo atau Ganja ada baik juga berpikir pada saat ini, oke, mau tidak mau harus bikin statement tentang isu ini karena ini merupakan isu yang penting. Mungkin ada dampak pada campaign Pilpres. Kalau ada dampak, saya berharap bahwa ketiga calon presiden itu dan timnya arif dan jangan terpancing untuk jadi sektarian. Saya lebih senang kalau PKS diberi kesempatan untuk memberi sumbangan politik yang positif daripada menjadi dimusuhin supaya menjadi oposisi. Kalau kita lihat lagi di Pak, yang menarik itu di panggung politik kita ini isu soal kingmaker. Ya, ada Bu Mega, dipasangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Ada Queenmaker ya? Kingmaker. Ya, nggak ada Queenmaker. Nggak ada Queenmaker. Tidak ada perempuan yang jadi calonnya. Calon. Ya. Oh iya. Seharusnya memang sedikitnya sepertiga separuhnya tapi tidak jadi. Ya. Ini Mr. Q punya ini tadi. Hipotesis ini kan. Terus. Ada Pak Jokowi, ya kan, dan ada Pak Surya Paloh gitu. Ini yang ramai diperbincangkan gitu. Nih, gimana Pak Greg melihatnya ya pertarungan dari tiga orang ini gitu, bahwa apakah pertarungan tiga orang ini akan berujung kepada pertarungan yang keras gitu ya, yang akan nggak tegur-teguran gitu kan secara personal, atau ini memang sedang mengacak-acak mengocok ulang ya, dadu aja gitu tentang siapa yang akan mengatur satu sama lain gitu. Ya, saya masih optimis ya bahwa di Indonesia sudah terbukti bahwa orang tidak mau ada kerusuhan politik yang begitu kurang ajar dan terlalu terpolarisasi, dan memang baik itu. Jadi ya insya Allah akhirnya siapa yang dipilih sebagai presiden diterima yang lain dan dibantu yang lain. Dan ada kabinet yang baik dengan teknokrat orang yang mampu. Sampai sekarang indikasi bahwa politik Indonesia lebih dari segi itu lebih halus, lebih baik daripada politik di Thailandia atau di Filipina atau tempat yang lain. Dan syukurnya begitu. Memang ini merupakan kelebihan Indonesia. Orang mau mendukung demokrasi, tapi tidak mau ada fight to the death, mau menghindari konflik. Dengan mengangkat Pak Prabowo menjadi Menhan, itu akhirnya terbukti manuver yang pintar juga. Dan lebih baik begitulah bahwa Pak Prabowo diterima lagi daripada dimusuhin. Ya, jadi saya masih optimis. Ya. Politik sering mengecewakan, tapi para pemilih rakyatnya biasanya lebih arif daripada dibayangkan. Apalagi sedikitnya di Indonesia. Kalau di Amerika saya kurang tahu. Cuman rame agak keras di media sosial aja Pak ya, di Twitter. Kalau kita lihat nih kayaknya mau perang nih kita tiap hari nih. Tapi faktanya sih rakyat lebih punya kearifan. Nah, kita lihat nih Pak Greg, ini agak beda nih suasana kejiwaannya dengan pemilu 2019 gitu, yang lebih terpolarisasi, ada isu political identity gitu ya. Sekarang itu gimana sih Pak Greg ngelihat ada di mana kelompok-kelompok yang dibilang frontliner ini sekarang gitu? Bahkan di sisi Pak Anies pun bukan yang dianggap sebagai orang yang pernah
terlibat dalam politik identitas gitu. Kalau nggak terlibat secara aktif, paling tidak tidak mencegah gitu kritik terhadap Pak Anies kan itu yang dari para pegiat pluralisme dan demokrasi gitu ya. Itu tidak ada warna itu yang terlihat juga sekarang. Sampai sekarang tidak kelihatan. Ini mungkin berkaitan dengan pengalaman yang pahit dengan gerakan 212 itu. Itu memang merupakan bagasi untuk Anies. Anies dengan sendirinya hebat, tapi masih ada dibebani dengan bagasi dari yang gerakan 212 itu. Dan saya ikut senang bahwa walaupun untuk sementara menakutkan dengan masa turun ke jalan, walaupun tidak ada keresuhan memang baik-baik, tapi seolahnya rakyat sudah memutuskan jangan-jangan jadi terpancing untuk perasaan sektor yang lebih baik kalau ditinggalkan perasaan begitu. Dan akhirnya campaign Pilpres untuk 2019 lumayan. Tidak ada 2024 ya. Kalau yang 2014 itu memang ada campaign gelap. Tapi sesudah pengalaman pahit dengan gerakan 212 itu, akhirnya campaign 2019 itu baik-baik. Itu saya tidak ada keberatan kalau Pak Prabowo memilih untuk muncul sebagai statesman. Lebih baik pilihan itu daripada pilihan yang lain. Dan sampai sekarang itu masih ada pengaruhnya. Nah, mungkin faktor eksternal yang tidak diduga mungkin ada dampaknya. Dan sayang sekali ada keadaan yang sangat tragis yang terjadi di Gaza, di Palestina. Semua orang terharu dan ada kemungkinan ada dampak pada campaign Pilpres. Jadi kalau jadi begitu, berharapan bahwa orang tetap menjaga jangan terpancing dengan perasaan sektarian atau ordinary politik. Karena itu memang ada risiko kalau jadi gitu. Jadi polarisasinya itu berbeda ya Pak ya tahun ini dibanding mudah-mudahan tidak jadi begitu ya. Ya bahkan seperti Pak Greg bilang bahwa PKS adalah kekuatan yang paling tidak liberal nih di politik kita ya, terutama di segmentasi partai Islam gitu kan. Itu tidak terlihat gitu narasi-narasi politik identitas lagi gitu ya, yang dulu sangat kental, sangat frontal. Ada misalnya kayak repetisi setiap orasi ada takbirnya gitu. Kemarin itu kita nggak dengar tuh, bahkan di koalisinya Mas Anies ya. Bahkan Pak Surya pidatonya gimana? Ini adalah pasangan pluralis katanya kan. Kata Pak Surya gitu. Binekaan. Iya, ini adalah wajah dan wujud dari komitmen kita terhadap kebangsaan dan pluralisme. Dan sebaiknya begitu. Anies dan Imin ini. Dan saya mengakui itu merupakan pilihan yang arif ya. Dan semoganya insya Allah tetap begitu. Mungkin ya dalam bahasa Inggris kan ada ekspresi near death experience ya, kan nyaris mati. Rakyat rasa nyaris mati dengan gerakan 212 itu ya, sangat menakutkan. Jangan-jangan kembali pada itu ya. Jadi ini juga pertanyaan saya gini kan, ya ini salah satu yang saya ingat Pak Greg gitu melihat kejadian ini. Ini apa komentar Pak Greg melihat PKS ini nyanyi Yalul Waton ini? Iya itu Iya. Jadi PKS dikepung misalnya di koalisinya Mas Anies ya. PKS dikepung oleh dua kekuatan, satu nasionalis moderat dan satu lagi kelompok Islam moderat gitu, yang kental, dan kita nggak perlu ragukan lagi komitmennya terhadap moderasi tadi gitu. Ini apakah membuat memang kelompok-kelompok Islam yang tadi Pak Greg katakan gitu misalnya ya, yang dari segi itu 212 gitu misalnya, Islam politik lah misalnya, tidak mendapatkan tempat cantolan di level elitnya gitu loh. Ya mungkin sedikitnya orang dapat pengalaman bahwa yang terjadi pada akhir tahun 16 itu nyaris menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi dan tidak mau kembali itu. Masih kan ada peringatan mungkin untuk kebanyakan pemilih yang lebih muda tidak ada, tapi untuk yang lebih tua apa yang terjadi pada akhir tahun 65 ya dengan Gestapo yang mengharukan.
dan menyerikan. Jangan kembali pada itu ya. Dan untuk sementara bulan Desember tahun 2016 itu seolahnya bisa muncul lagi perasaan sektarian yang bisa out of control ya. Tapi akhirnya tidak jadi gitu. Dan saya harus mengakui bahwa pilihan Pak Prabowo muncul sebagai statement pilihan yang baik. Apalagi kalau statement dari Pak Anies untuk membela demokrasi dan pluralisme daripada itu memang merupakan sesuatu yang baik. Jadi sangat mungkin kecil tempatnya ya ada peringatan lagi atau membangkitkan lagi sentimen 212 itu dalam politik Pilpres 2024 ini ya Pak Greg ya. Kalau melihat komposisi faktor eksternal itu perang di Gaza. Oh, Gaza. Kalau terus-menerus berbulan-bulan dan itu menyerikan sekali. Sudah ada 3.000 anak yang tewas. 3.000 anak. Yang jelas anak kan ini bayi sama anak kecil, tidak pemain itu politik apalagi mendukung Hamas itu. Hamas itu kan jahat bagi saya. Memancing dengan kalau nggak ada serangan Hamas mungkin Israel nggak serangan cara yang luar biasa. Tetapi kasihan itu yang jadi korban dari bombing di Gaza Strip. Nah, kalau berbulan-bulan begitu berjalan kan Bibi Netanyahu Perdana Menteri di Israel orang yang bagi saya sangat kurang ajar, tidak memperhatikan kepentingan rakyat bangsanya, cuma memikirkan kepentingan pribadi, seorang narsisis yang sangat tidak peduli pada orang lain. Bahaya sekali. Lebih rajin, lebih pintar daripada Donald Trump. Jadi lebih bahaya. Nah, kalau karena lebih rajin dan lebih pintar ya Pak ya. Kalau bengisnya sama. Kalau jadi begitu, ada kemungkinan ada dampak di mana-mana. Sudah terasa di Timur Tengah. Sudah terasa di Asia Selatan. Mungkin akan muncul dan ada demo sangat besar di London, di New York maupun Sydney. Mungkin ada dampak pada campaign Pilpres. Kalau ada dampak, saya berharap bahwa ketiga calon presiden itu dan timnya arif dan jangan terpancing untuk jadi sektarian. Karena seperti apa dampaknya seperti apa karena di Asia Selatan dan lain-lainnya. Karena di sekarang nih kalau lihat Pak Greg ya, udah mulai banyak yang pakai syal Palestina gitu-gitu. Jadi bibit menuju itunya. Itu mah dari dulu orang pakai. Baru bos, maksudnya di campaign trail sekarang ini. Yang bahaya kan ada kalau ikut berita dunia, ada banyak orang Yahudi dan orang Israel pun yang bilang jangan-jangan kalau satu anak tewas, ada tambahan anak yang lain yang tewas, sama sekali tidak ada gunanya. Ibu yang anaknya diculik atau tewas bilang jangan atas nama saya bahwa yang lain juga ikut tewas terbunuh. Dan sampai sekarang memang ada banyak solidarity, tapi ada cenderung juga di mana-mana apalagi di negara Barat. Perasaan anti Yahudi sangat menonjol. Nah, di Indonesia hampir tidak ada orang Yahudi ya, kaum sangat kecil. Tapi jangan-jangan jadi begitu dan ditransfer pada hate crime pada orang Cina atau orang yang lain, orang Kristen, orang Katolik itu bahaya. Nah, itu nyaris ada potensi jadi dengan gerakan 212 dengan nasibnya Ahok. Ahok dengan segala baik buruknya yang kayaknya kasar tapi tidak, ini kan kurang aja kalau didakwa dengan blasfemi yang karena alasan politik. Jadi bisa ditunggangi ya Pak Greg isu Pilpres ini dengan sentimen kekecewaan dan kebengisan Israel ini bisa ditunggangi bangkitnya lagi isu-isu populisme. Jangan dicampur dengan identiti politik. Dan jangan terpancing untuk ikut polarisasi. Kalau Bibi Netanyahu sebagai pemimpin Israel memang orang yang sangat narsisis, tidak memikirkan rakyatnya, apalagi nasibnya Palestina. Jangan bilang bahwa semua orang Yahudi begitu, tidak. Dan masih ada banyak orang Yahudi dan orang Israel yang mengakui tidak mendukung posisi pemerintah Israel dalam serangan di Gaza Strip.
Tapi ini merupakan faktor eksternal yang tidak diduga sebelumnya. Sebelum tanggal 7 Oktober tidak bisa dibayangkan. Nah, jangan akhirnya ada dampak yang buruk pada festival demokrasi di Indonesia. Tapi dulu yang mengagetkan kita justru malah yang mengangkat campaign anti-Israel paling bold itu Mas Ganjar dan PDI kan, makanya sampai menolak kedatangan Israel itu. Jadi lo bukan PKS ini dan Mas Anies. Dan PKS sudah jelas juga posisinya ada di situ juga. Tapi nggak come up dengan makanya suaranya. Pertanyaannya sebenarnya gini Pak Greg, apabila ini berlanjut dan panjang gitu, melihat peta hari ini yang akan memakan isu ini siapa gitu? Dan akan ditransfer kemana nih kemungkinan kalau di Indonesia, Pak? Iya. Pasti ada godaan untuk mencari untung politiknya. Tapi jangan dipergunakan begitu karena bahaya sekali. Jangan main api dengan isu ini. Ya. Apalagi kalau kaum minoritas di Indonesia, pasti mereka ikut merasa gelisah. Jadi saya berharap kalau ada reaksi dari rakyat Indonesia yang negara yang paling banyak penduduk dari umat Islam, sangat wajar karena keadaan di Gaza sangat mengharukan. Harus ada reaksi. Tapi jangan dengan munculnya rasa benci pada seseorang, pada satu komunitas, dan jangan dipergunakan oleh kampanye politik. Tapi di Turki kemarin Erdogan kelihatan sangat heroik itu. Udah pakai syal kawan. Erdogan bukan seorang demokrat. Erdogan seorang despot, otoriter, juga narcissist. Sama sekali tidak peduli pada nasib orangnya. Kalau rakyat sendiri pun ada ratusan ribuan orang yang dipecat atau dimasukkan ke penjara. Bukan karena keyakinan mereka, tapi karena dianggap musuhnya. Jadi Erdogan merupakan teladan yang paling buruk. Jangan lihat Erdogan sebagai pahlawan. Memang 10 tahun yang lalu saya masih optimis kalau Erdogan ikut sangat kecewa apa yang terjadi dengan masyarakat sipil di Turki. Erdogan merupakan contoh yang paling buruk. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada yang begitu. Mungkin nggak Mas Ganjar dan PD Perjuangan sendiri sebagai entiti politik yang sudah terbukti memakai isu ini untuk melakukan perlawanan, bahkan sebelum ada serangan Gaza itu menggunakannya lagi justru. Dan berkali-kali waktu itu saya ingat ucapannya Sekjen PDI Perjuangan yaitu Pak Hasto mengatakan bahwa di Israel sekarang itu dikuasai oleh kekuatan sayap kanan. Ini kekuatan yang sangat berbahaya dan menakutkan. Memang ada pemerintah yang sangat jelek di Israel karena pikir kanan-kananan. Tapi nasihat saya, ini cuma kan nasihat, saya tidak punya hak untuk bilang apa-apa. Jangan jadi tergoda. Mungkin kalau ada yang merasa ada kemungkinan dapat untung politik dari ini, jangan. Ini kan main api, bahaya sekali. Oh, ini akan main api dan yang main api kan rumah sendiri terbakar. Tapi Pak, bukannya lebih asik, lebih nyaman atau lebih nggak bahaya kalau yang main itu Mas Ganjar dan PDI? Karena narasinya yang dipakai bukan narasi keislaman atau narasi agama, tapi narasi perjuangan Bung Karno misalnya, kemerdekaan. Itu bukannya lebih aman, Pak? Maksudnya dibanding kita memberikan ruang kepada kelompok Islam saya politik. Untuk ketiganya harus hati-hati. Kalau ada salah seorang yang merasa ini mungkin merupakan kesempatan untuk maju, ya hati-hati. Ini bahaya sekali. Apa kemungkinan terburuk apabila isu ini dimainkan, Pak? Yang paling buruk ada persaingan politik antara siapa yang paling jago membela Palestina. Ya, dengan merugikan yang lain, itu tidak membantu orang Palestina. Kan kembali pada Gaza dan Palestina ya. Yang sudah terbukti dengan serangan teror dari Hamas itu, dengan memakai pihak Israel Defense Force, pihak militer, tidak bisa menjaminkan ada perdamaian. Kalau perdamaian untuk Israel, untuk Palestina jangka panjang, harus ada solusi politik yang adil dan bertahan lama. Dan kalau yang mengakui peduli tentang nasib orang Palestina, memikirkan itu, ujungnya harus ada solusi politik. Kita harus fokus pada itu. Kalau
keadaan tragis itu dipergunakan sebagai komoditas politik, ada kemungkinan rakyat Indonesia rugi, tapi juga Palestina yang rugi. Ya. Nah, tapi Mungkin Indonesia bisa pada masa depan mungkin pemerintah yang akan datang bisa berperan untuk mencari solusi politik di Palestina. Tapi kan gini Pak Greg, ini alamiah aja apabila faktor eksternal ini akan berjalan berlarut-larut, nanti ketika kita debat pilpres, pasti pertanyaan ini akan ditanyakan. Memang apa sikap Anda? Saya tidak mau bilang bahwa isu jangan dibicarakan, tapi jangan disalahgunakan maksudnya. Oke. Seperti apa ya, salah itu seperti apa misalnya Pak Greg? Ya mencari musuh yang mencari untuk kepentingan politik, merugikan salah satu umat atau komunitas dalam cara kelompok yang atau campaign anti asing begitu keras gitu Pak. Boykot gitu misalnya. Maksud saya dengan kasusnya Ahok, kan Ahok menjadi korban. Memang gayanya kadang-kadang kurang arif, memang kadang-kadang cara bicaranya kasar. Tapi tidak adil sama sekali bahwa dia didakwa blasphemy dan dipenjara 2 tahun. Bahaya sekali, bukan karena Ahok sendiri, tapi kan Ahok Kristen Katolik. Yang lain ikut gelisah. Ini sangat merugikan Indonesia. Dan itu bahaya yang saya masih memikirkannya. Ditunggangi di situ ya Pak. Tapi bukannya ada idiom gini Pak, politician goes where the voters are. Bahwa ya kalau isunya ini diminati publik, dicintai publik dan diafirmasi oleh publik, politisi akan berduyun-duyun pergi ke situ. Ya, politisi begitu. Tapi Pak Greg melihatnya publik kita sendiri dalam melihat isu ini kan ini isu yang berulang-ulang bertahun-tahun nih Pak Greg. Harapan saya begini, pertamanya pemimpin menonjol sebagai pemimpin di depan rakyat, memberi bantuan para rakyat untuk cari jalan keluar dari masalah. Dan keduanya rakyat tetap arif tidak jangan terpancing, tidak jangan menjadi komoditas politik. Dan saya masih optimis. Saya menyebut hal ini karena harus diakui. Ini merupakan isu yang mungkin akan muncul dalam kampanye pilpres kalau terus-menerus. Tapi kita harus sadar tentang potensi untuk yang buruk supaya menghindarinya. Nih, let's say kita bikin komparasi Pak Greg. Seperti Rusia Ukraina kemarin. Pak Prabowo sempat bicara soal Rusia Ukraina gitu. Di Shangri-La Dialogue. Di Shangri-La Dialogue. Dalam cara yang sangat naif. Ya, dengan cara yang sangat naif kan. Menurut banyak kritik lah kepada Pak Prabowo ketika. Di sisi lain ada yang bilang Pak Prabowo herois juga. Herois dan Pak Jokowi heroik banget gitu. Ya, memberikan apresiasi juga pada saat itu. Ini dalam konteks ini kalau kita lihat Israel dan Palestina itu, ini memberikan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini dalam kasus Palestina itu memanfaatkan dengan berlebihan juga nggak dalam kasus? Memang ada bahaya begitu. Sudah terbukti dengan pidato di Shangri-La Dialogue. Ada bahaya karena instingnya sebagai nasionalis yang illiberal. Dan memang Prabowo tidak seorang pemikir tidak menjadi seorang pengamat perkembangan internasional, tidak merupakan seorang filsafah atau pemikir politik. Pak Prabowo merupakan orang yang aktor, dan ada bahaya bahwa tiba-tiba karena kelihatan ada kesempatan maju kampanye, dia akan bikin statement yang kurang arif. Sama juga Anies, kan Anies pintar banget. Tetapi kalau tergoda karena masa dari PKS atau yang lain, mungkin untuk memberi respons yang diterima pendukungnya, ada bahaya bahwa dikasih statement yang kurang arif. Kalau Ganjar partainya pernah punya record ketiganya ada bahaya dan kita harus memikirkan nasib orang Palestina. Saya masih seperti saya katakan tadi, saya berharapan bahwa Indonesia bisa berperan memberi sumbangan untuk cari solusi politik yang adil dan bertahan lama. Pihak Timur Tengah agak sulit untuk
memberi sumbangan, tapi Indonesia sebagai negara yang paling banyak penduduk Muslim mungkin bisa menjadi honest broker ya. Nah, kenapa kalau tidak kandas dalam campaign Pilpres? Kenapa Timur Tengah berat kalau kata Pak Greg tadi? Apa secara geopolitik sudah terlalu banyak koneksinya dengan Israel dan Palestina, sementara Indonesia ini ya, karena keadaan di Gaza sangat mengharukan. Ini merupakan tragedi yang luar biasa dan sangat wajar kalau orang jadi terharu. Dan sejak dulu nasib Palestina sering dibicarakan. Kalau seandainya tahun depan ada aksi militer di Straits Taiwan itu, kalau pihak pemerintah di Taiwan terancam oleh China, itu juga mungkin merupakan faktor. Isunya tapi bisa berubah lah. Tapi kan bukan isu agama kan, Pak Greg. Insya Allah tidak akan jadi begitu. Tapi kadang-kadang ada faktor eksternal yang muncul yang tidak diduga sebelumnya yang menjadi game changer. Biasanya kalau di mana-mana, kalau bicarakan pemilu, pilpres, faktor foreign policy tidak terlalu penting. Tapi kadang-kadang terjadi sesuatu yang yang ada konsekuensi. Kalau George Bush Senior, walaupun orangnya cukup mampu, periode cuma satu, karena terjadi sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan hasilnya. Tapi kan gini juga, kalau isu Palestina ini kan dekat sama kita, Bang. Ya, proximity-nya kan sangat dekat. Jadi sangat mungkin masuk ke tadi yang dikhawatirkan gitu, isu yang berbau sektarian justru malah di sini yang akibatnya buruk. Memang ada banyak perkembangan di Afrika atau di Amerika Latin yang sama sekali tidak ditontoni oleh rakyat Indonesia karena jauh juga. Tapi kalau Palestina memang ini sejak dulu orang ikut peduli dan sangat wajar. Nah, kalau kita bicara daya tahan kita gitu Pak Greg, ya kan mayoritas umat Muslim ini kan rawan akan transfer jadi isu sektarian gitu. Mayoritas umat Muslim di Indonesia tentu NU yang moderat gitu ya. Dari pengamatan Pak Greg sendiri, kalau melihat eskalasi yang terjadi di Timur Tengah yang memang sebenarnya pernah juga terjadi beberapa kali hal-hal serupa gitu, letupan-letupan seperti ini gitu. Gimana sih masyarakat Islam kita, terutama Islam yang moderat sebagai raja elektoral, sebagai tuan rumah yang paling banyak gitu ya penduduknya, itu dalam menyikapi isu ini dan bisa menjadi daya tahan juga Pak Greg, sehingga isu ini tidak kemana-mana gitu, tidak menjadi isu sektarian yang sangat rawan dimanfaatkan dalam politik pemilu. Iya, memang maksud saya begini, menyebut hal ini sebaiknya dipikirkan sebelum terjadi reaksi ya. Jangan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dan orang tanpa berpikir sebelumnya bikin statement. Mulai sekarang harus memikirkan bagaimana artikulasi respons. Kemarin ada statement dari Barack Obama yang sangat canggih dan lengkap, mengkritik Hamas, serangan teror yang sangat kejam, tapi juga memberi peringatan pada pemerintah Israel untuk jangan menjadi semua orang di Gaza Strip itu musuh dan jangan merugikan semua orang karena ada Hamas. Statementnya sangat lengkap dan meyakinkan. Ada persiapan sebelumnya yang sangat teliti. Saya kira kalau Pak Anies atau Pak Prabowo atau Ganjar ada baik juga berpikir pada saat ini, mau tidak mau harus bikin statement tentang isu ini karena ini merupakan isu yang penting. Bagaimana cari kalimat yang cocok dan lengkap supaya seimbang, supaya membantu rakyat daripada merugikan rakyat. Apalagi masih memeliharakan kemungkinan masa depan Indonesia bisa membantu orang Palestina. Mengkritik Hamas itu kayaknya agak
saya nggak membayangkan ya para capres ini berlomba-lomba mengkritik Hamas gitu seperti tadi kata Pak Greg, meskipun ini jadi trigger gitu, tapi ya lagi-lagi tadi berusaha cocok-cocokan dan meninggalkan kalimat-kalimat yang cenderung populis, meskipun merugikan. Menarik ya. Iya, betul. Ya, tapi bukankah sebagai penutup nih Pak Greg, satu populisme itu hanya bisa dikalahkan dengan populisme yang lain. Ya, populisme yang paling bahaya itu populisme yang betul-betul popular. Jadi Donald Trump memang bahaya justru karena mungkin sepertiga pemilih di Amerika mendukungnya. Mungkin tidak lebih dari itu, tapi itu sudah cukup menakutkan. Ya, sangat signifikan. Apalagi di Turki, Erdogan, saya sangat kecewa sama Erdogan. Saya merasa orang yang sangat jelek sebagai pemimpin bangsanya, tapi dia tetap popular, jadi bahaya. Di Indonesia tidak ada populisme yang begitu. Memang ada orang yang populer tapi tidak digabungkan dengan populisme. Dan mudah-mudahan tidak akan jadi begitu. Untuk sementara dengan titiknya gerakan 212 itu muncul, ada bahaya begitu. Ada sedikitnya dengan orang yang mau memakai Front Pembela Islam dan segalanya. Ada populisme yang otoriter. Tapi sekarang tidak kembali lagi. Dan insya Allah tidak akan kembali lagi karena merugikan rakyat dan bangsa. Karena itu tadi Pak ya, near death experience ya Pak. Iya. Kita harus sadar ya, harus lebih berhati-hati untuk yang bahaya. Pak, yang terakhir kalau dari saya nih Pak, ini agak simpel aja Pak dijawabnya Pak. Ada yang menganggap bahwa PKS sama PKB ini air sama minyak yang susah digabung nih Pak. Tapi Pak Surya Paloh mencoba meracik bumbu dapur ini jadi sebuah masakan yang tadi Pak Greg sedikit banyak puji juga sebagai antibiotik dari populisme kanan yang berbahaya gitu. What do you think, Pak? Ya, memang lebih baik kalau semua pihak diberi kesempatan untuk berperan dalam cara positif. Ya, saya lebih senang kalau PKS diberi kesempatan untuk memberi sumbangan politik yang positif daripada menjadi dimusuhin supaya menjadi oposisi. Dan kalau oposisi yang tersingkir begitu, bahaya juga. Respons yang kurang konstruktif ya. Jadi saya tidak ada keberatan kalau PKS dan PKB kerjasama asal berprinsip menjuangkan nilai demokrasi. Iya, itu kan kalau kata Joker itu kan orang jahat itu adalah orang yang baik yang tersakiti gitu. Jadi PKS ini diopeni sama Bang Surya ini agak lumayan lah Pak ya. Iya. Ya pokoknya kirahan harus saling menghormati. Iya. Pertamanya karena ini merupakan sikap yang baik, dan keduanya ini merupakan sikap yang paling bermanfaat untuk bangsa dan rakyatnya. Nah, sekali lagi di soal Pak Jokowi Pak Greg, bener gak orang baik yang tersakiti juga nih? Ya, Joker ya. Joker. Kan Pak Jokowi kinerjanya memang luar biasa, capaian luar biasa harus diakui. Jangan karena kecewa sama Ibu Mega segalanya rusak ya. Itu tidak masuk akal. Ya, kalau untuk sementara mau memperjuangkan posisinya Pak Prabowo sudah wajar juga. Tapi akhirnya kalau hasilnya sudah jelas, kalau tidak Pak Prabowo yang menang, harus diterima. Jangan ada fight to the death ya, kan semuanya rugi. Jadi lebih besar mana Pak kadarnya? Bu Mega yang merasa dihianati Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang merasa disakiti oleh Bu Mega? Karena semuanya merasa korban sekarang. Iya, sekarang game korban nih Pak. Nggak ada yang merasa pelaku, nggak ada yang ngaku pelaku. Iya, terzolimi semua Pak pakai cara Pak SBY 2004 ini semua. Iya, jelas daripada memikirkan dirinya sendiri, lebih baik memikirkan rakyatnya. Jadi, kalau kita sudah mulai tergoda memikirkan ya posisi saya jadi korban, saya yang rugi, kurang ajar dan segalanya, itu kan kurang sehat juga. Akhirnya hasilnya berbuah yang baik. Saya mau cek satu lagi Pak. Ini terkait dengan komentar Gus Dur yang tahun sebelum beliau meninggal yang bicara soal Pak Prabowo gitu ya. Ini ada komentar Syafiq Ali menarik nih, Ri. Nih, gue baca dulu ya sebentar ya. Nih, oke, Pak Syafiq ya. Syafiq Ali punya komentar bagus banget tentang menanggapi
Itulah hebatnya Gus Durian ini kan. Iya. Orang kayak Budi yang udah jauh dari agama aja bisa jadi beragama lagi. Betul. Gara-gara Gus Durian. Iya. Betul. Coba cariin Pak Syafiq yang komentar soal ini ya. Sambil lu tanya dulu deh sebentar nih. Apa lagi? Iya. Ini bentar. Ikhlas. Oh iya nih. Nih, komentar soal ini ya, apa namanya, mengingatkan itu, Pak Syafiq ngomong ini, Janjane kapan Gus Dur ngomong atau ngeramal gitu dan di mana? Rekamannya kayak nggak ada. Kalau ngomong Prabowo paling ikhlas sama rakyat ada. Buat itu untuk menenangkan, seperti zaman Gus Dur menenangkan Pak Harto pasca peristiwa 27 Juli 1996. Ini sama juga cerita ketika, nih Syafiq, saya sambil cari ya, ini ketika Syafiq mengingatkan, ini sama seperti ketika Gus Dur membawa keliling Mbak Tutut kemana-mana dan mengatakan bahwa Mbak Tutut ini adalah pemimpin masa depan. Ini untuk menenangkan Pak Harto kekuasaan, berkompromi dengan kekuasaan Orde Baru yang waktu itu lagi kuat-kuatnya gitu. Jadi kata Syafiq sambil dicari sama teman saya, itu upaya, intinya coba. Ya intinya itu upaya untuk menenangkan. Ya itu intinya upaya untuk menenangkan Prabowo yang lagi keras gitu, sama seperti dulu membawa Batut. Pada prinsipnya kalau menghormati orang, kalau sopan santun memang lebih sehat begitu. Jangan dibikin musuh ya. Dan harus diakui Pak Prabowo sudah menjadi lebih moderat daripada dibayangkan puluhan tahun yang lalu ya. Jauh ya. Iya. Harus diakui lebih baik kalau gitu. Ya, ini Pak, ini izin baru ketemu nih. Sering ditanya soal perkataan Gus Dur kalau Pak Prabowo orangnya ikhlas dan akan jadi presiden nantinya. Yang kenal Gus Dur akan tahu kalau itu cara Gus Dur menenangkan orang yang punya potensi bikin bahaya. Saat Pak Harto ngamuk memburu anak-anak PRD pasca peristiwa 27 Juli, Gus Dur menggandeng Mbak Tutut kemana-mana dan dikenalkan sebagai calon pemimpin masa depan. Demi ngelerem atau meredam kemarahan Pak Harto. Soalnya nek marah terus bahaya, korbannya bisa tambah banyak. Memang harus difahami dalam konteksnya, ada konteks tertentu ya. Ini berkaitan dengan ilmu komunikasi. Lihat pesan, lihat siapa yang kirim pesan, dan lihat konteksnya supaya bisa memahami segalanya. Dan pada prinsipnya memang saya kira teladan Gus Dur memang gitu. Lebih baik sopan santun, jangan memusuhin orang, menghormati sejauh mungkin, cari jalan keluar. Ini akhirnya prinsip orang Jawa untuk menghindari konflik itu jauh lebih baik daripada terjadi di negara lain, orang bermusuhan sampai akhir hidupnya, malahan orang-orang yang tewas. Lebih baik menghindari konflik dengan saling menghormati. Bisa berbeda pendapat, bisa berbeda keyakinan, tapi harus saling menghormati. Oke. Menarik. Udah temu kan? Udah. Jadi perkataan Gus Dur belum tentu ansih apa yang letterlek dikatakan gitu Pak ya. Tapi bisa jadi juga maknanya itu. Iya betul. Ya, ini kalau itu terjadi ya wong sakti di iya, ini interpretasi pernyataan Gus Dur aja ada multi interpretasi kan Pak, seperti hebat biasa. Ya, Gus Dur ya. Udah nggak ada aja masih dianggap mengendorse kandidat ya Pak. Iya. Oke Pak Greg, terima kasih udah datang di tempat ini Pak Greg. Ya, yang penting bad ideas tidak boleh dihukum, bad behavior yang boleh dihukum. Ya, dan bad behavior itu membenci, memakai hate speech ya. Kita sebaliknya harus saling menghormati, walaupun berbeda berpendapat, walaupun dalam persaingan politik pasti kita harus memilih sesuatu dan teman memilih yang lain, ya biar aja. Akhirnya kita harus kerjasama. Sekarang pendukung siapa Pak yang kira-kira paling banyak hate speech-nya Pak so far? Syukurnya sampai sekarang tidak ada banyak hate speech. Yang pengalaman yang paling pahit itu selain itu gerakan 212 itu campaign 2014 ada campaign gelap. Itu kurang ajar dan bahaya. Syukurnya tidak kembali dan insya Allah tidak akan kembali ya. Oke. Thank you Pak Greg. Sampai jumpa lagi di Total Politik.